Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 014 Singkil Barat Kabupaten Lingga. Pada kegiatan aksi nyata modul 3.1 ini, saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Bapak Mustafa, guru kelas 4 di SD Negeri 014 Singkil Barat. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Pak. Perlu Bapak ketahui bahwa kegiatan supervisi ini ada 3 tahap. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi ya Pak. Baik, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kelas, atau saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas ya Pak. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak berkaitan dengan tujuan ya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat di sini ada 4 Bu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu melalui pengamatan tumbuhan secara langsung, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu membuat poster gambar bagian-bagian tumbuhan dan fungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat cerita pengalaman pribadi saat kegiatan pengamatan dengan baik. Baik, jadi ada 4 ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu membuat laporan atau poster tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik Pak, jadi area yang akan Bapak kembangkan pada proses pelajaran yang akan Bapak kegiatan di kelas nanti ada 2 ya Pak ya, pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Kemudian Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran saintifik. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan bagus sekali ya Pak. Menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran saintifik tadi Pak. Juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Pak. Kemudian Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti dalam proses pembelajaran? Untuk pembelajaran di dalam kelas saya akan menggunakan media gambar tentang tumbuhan di lingkungan rumah.
rumahku. Kemudian tumbuhan di sekitar sekolah, kertas, spidol, pensil warna, kertas, HPS, dan buku paket. Oke, baik Pak. Kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Untuk pembelajarannya besok Bu, pada jam kedua setelah istirahat pertama. Ya. Baik Pak, besok ya Pak. Setelah istirahat pertama, saya akan ke kelas Bapak. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak. Saya akan melihat dan mencatat jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Dan nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Pak, kira-kira yang dapat Bapak apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Baik, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Saya sudah mempunyai gambaran untuk mempersiapkan dulu media pembelajaran saya di kelas dari percakapan kita hari ini. Baik, bagus ya Pak ya. Alhamdulillah setelah percakapan ini sedikit ada gambaran ya Pak untuk menggunakan media dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak untuk kita berbincang-bincang hari ini dengan saya di percakapan pra observasi ya Pak. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok Pak. Baik Pak, demikian percakapan kita hari ini ya Pak. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Demikian hasil percakapan kegiatan pra observasi yang sudah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Untuk semula sebelum kita masuk pada pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semangat, semangat. Coba berdiri semuanya. Ya, mulai 1, 2, 3. Anak-anak, setelah kita mempelajari tadi, saya minta untuk kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah kita buat kemarin, silakan untuk ke kelompok. Sudah ada siap semuanya? Sudah? Kalau sudah, saya minta maju ke depan satu kelompok pertama untuk mempertahankan apa yang kalian buat. Silakan. Kelompok satu dulu, maju ke depan. Di
penyelamatan kelompok kami. Tumbuhan yang kami amati pada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Sudah. Ya, ini dulu. Kita lanjut dengan kelompok 2, silakan. Depan. Tiada biji yang kami diskusi tadi, yaitu akar, batang, daun, bunga. Sudah. Nah, duduk. Pembelajaran ini cukup sampai sini. Kita tutup dengan berdoa. Silakan kelasnya berdoa. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suyanti dalam grup penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 0 Sigi Barat Kabupaten Linggar. Pada video kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya Bapak Mustafa sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik dan Ibu Lucia sebagai tenaga praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, assalamualaikum Ibu Lucia. Assalamualaikum Pak Mustafa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang telah kita lakukan kemarin. Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bapak lakukan? Ya, untuk observasi, saya merasa mungkin masa sedang, untuk yang awalnya saya merasa tegak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke, mungkin untuk tahapan, intinya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, di area perangkat yaitu membuat laporan atau poster tentang bagian tumbuhan dan fungsinya itu. Oh, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas itu Pak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya, untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, intinya mungkin ada guru-guru yang berat. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin hanya mengadakan teman gitu saja ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam situasi gitu Pak? Mungkin dalam sebagian kelompok dengan jumlah siswa yang sedikit, yang kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik, jadi itu adalah rencana Bapak ya Pak pada saat nanti proses pembelajaran di depan Pak ya, akan
akan menggunakan gaya belajar masing-masing yang belajar belajar visual, auditori, kinestetik seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nih nanti cita-cita Bapak apakah bisa direalisasi atau tidak. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh, akan dilakukan secepatnya ya Pak. Mungkin akan dilakukan pada semester 2 nanti ya Pak. Karena minggu-minggu ini kan sudah mendekati akhir semester 1. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lucia